Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke Waalaikumsalam materi warahmatullahi terakhir wabarakatuh. kita di penulisan artikel ilmiah. Metode yang kita gunakan dalam menulis kali ini adalah IMRAD, ya, Introduction, Method, Result, and Discussion. Ada banyak metode-metode dalam menulis artikel ilmiah. Biasanya sangat menyesuaikan template, ya, template artikel ilmiahnya. Jadi kadang-kadang bisa jadi tidak menggunakan IMRAD, tetapi ada literatur review setelah introduction. Tapi kebanyakan artikel ilmiah, terutama yang levelnya internasional, itu menggunakan metode IMRAD. Apa saja IMRAD itu? IMRAD itu terdiri dari 4 bagian artikel ilmiah. Yang pertama adalah introduction, yang kedua method, yang ketiga result, yang keempat adalah discussion. Nah, literatur review-nya di mana? Literatur review nanti berada di part introduction. Sedangkan untuk method, result, and discussion kurang lebih sama dengan metode-metode yang lainnya. Jadi perbedaan antara IMRAD dengan pendekatan penulisan karya ilmiah yang lain itu terletak pada introduction-nya, ya. Introduction-nya itu lebih package karena berisikan pengantar dan juga literatur review. Baik, kita masuk. Sebelum kita membahas IMRAD, kita akan membahas judul terlebih dahulu, ya. Title atau judul itu setidaknya harus memiliki 4 kaidah ini, ya. Kaidah yang pertama, judul itu harus mengandung objek material, objek formal, dan konteks. Jadi sebuah judul yang baik itu harus berisikan objek material dari penelitian yang diberikan. Kemudian jumlah kata itu sebaiknya lebih sedikit, ya, lebih sedikit dari 14 kata. Jadi kalau lebih dari 14 itu biasanya judulnya kurang baik. Jadi kadang-kadang kita kan menggunakan studi kasus, ya, studi kasus. Nah, studi kasus itu kita letak di judul. Nah, khusus untuk karya ilmiah, sebaiknya itu dihindari. Nah, studi kasus itu dijelaskan di metode saja. Jadi judulnya tetap apa yang akan kita teliti, objek materialnya berisikan di situ. Nah, yang sisanya itu nanti dimasukkan di metode. Kemudian judul itu adalah sebuah kalimat. Nah, kalimat yang mampu melibatkan seluruh variabel atau konstruk penelitian. Kemudian mampu mewakili substansi dari naskah yang kita tulis. Akurat dalam memprediksi konten dari naskah tersebut. Jadi dikatakan judul itu menarik sebenarnya karena dia sudah jelas. Ya, jelasnya itu bagaimana? Jelasnya itu ini, ya. Yang pertama, jelas dalam merefleksikan seluruh variabelnya. Kemudian jelas dalam mewakili substansi naskahnya. Yang berikutnya jelas dalam memprediksi apa yang akan terjadi di dalam naskah tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita baca judul, kita sebenarnya harusnya sudah paham isi dari artikelnya. Nah, inilah yang disebut dengan kategori menarik dan memikat pembaca. Oke, kita akan bahas satu. Disebut dengan objek formal. Objek formal itu adalah objek di mana cara kita melihat sesuatu. Sedangkan objek material, yang dimaksudkan dengan objek material adalah harus terdiri dari materi yang akan kita kaji. Sedangkan konteks, maksud dari konteks, itu adalah pembatas dari judul kita. Nah, kenapa diperjelas seperti ini? Karena teman-teman harus paham bahwa artikel ilmiah itu hanya menjelaskan penyampaian satu pesan saja. Jadi, di dalam artikel ilmiah yang baik, itu sebaiknya isinya hanya menjelaskan satu pesan saja. Nah, pesan-pesan yang lain itu bisa dituliskan di artikel ilmiah yang lain. Misalkan variabel yang kita teliti banyak begitu, ya.
Tapi dari sekian banyak variabel yang kita teliti itu, sebenarnya pesan apa yang mau kita sampaikan? Ya, penulisan pesan yang disampaikan itu harus mengandung unsur-unsur yang telah kita sebutkan tadi. Objek materialnya apa, formalnya apa, dan konteksnya apa. Sehingga dari ketiga kombinasi ini, pesan yang disampaikan itu hanya satu saja. Jadi ketika kita membuat judul yang baik dalam konteks penulisan karya ilmiah, sekali lagi, judul harus mengandung objek material atau apa yang sedang kita kaji, harus mengandung objek formal atau bagaimana kita melihat sesuatu tersebut, dan harus ada konteksnya, pembatas dari penelitian tersebut. Judul dikatakan baik jika hanya melampirkan satu pesan saja, yang mana satu pesan itu harus berisikan seluruh variabel atau konstruk penelitian di dalamnya, baik dalam perwakilan substansinya, hingga memprediksi bagaimana konten naskah tersebut akan selesai. Itu tentang judul. Baik, kita masuk ke imratnya. Yang pertama adalah introduction. Di dalam introduction, itu terdiri dari setidaknya ada 3 bagian penting. Bagian penting pertama adalah pengantar penelitian. Pengantar penelitian biasanya itu berhubungan dengan fakta sosial. Fakta sosial atau fenomena ini harus punya kategori CCTS. Ya. Apa dia kategori CCTS itu? C pertama itu adalah kontroversi. C kedua adalah change, perubahan. Kemudian T adalah tren, dan E-nya adalah, S-nya itu adalah emergensi. Jadi fakta sosial yang harus kita masukkan sebagai pengantar penelitian kita harus memiliki kategori 4 ini. Dia harus bersifat kontroversi, bersifat perubahan, bersifat tren, kemudian bagaimana urgensinya terkait dengan penelitian yang lain. Nah, fakta-fakta sosial ini harus berada di paragraf-paragraf pertama di pengantar atau di introduction. Cara lebih jelasnya ya, di paragraf pertama kita harus memberikan kalimat pamungkas ya. Kalimat pamungkas itu artinya kalimat yang paling penting, atau ada yang mengatakan disebut dengan shocking sentence atau kalimat yang membuat orang terkejut. Di paragraf pertama kita harus membuat sesuatu itu menjadi wah sekali, sehingga orang yang pertama kali membaca artikel kita, ketika membaca paragraf pertama di dalam artikel ilmiah, itu merasa tertarik untuk membaca lebih lanjut. Pada kalimat pertama ini, di dalam paragraf pertama, harus menjawab apa yang sejauh ini telah diketahui tentang fenomena. Apa yang diketahui tentang fenomena. Kemudian yang diketahui tentang fenomena itu harus ditulis ulang oleh penulis, kemudian dideskripsikan menggunakan referensi yang terkini. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke dalam literatur review. Literatur review itu adalah fakta-fakta tentang masalah yang akan kita selesaikan. Nah, fakta-fakta tersebut harus berdasarkan dari temuan-temuan terdahulu atau hasil-hasil penelitian terdahulu tentang masalah yang kurang lebih sama. Kemudian di dalam fakta literatur kita harus berfokus terhadap knowledge gap. Ya. Knowledge gap. Knowledge gap ini disebut dengan kesenjangan pengetahuan, di mana kita harus menemukan uraian di mana letak perbedaan tentang pengetahuan yang sedang kita bahas di dalam artikel ilmiah kita
dengan yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi, literatur review yang baik itu sifatnya harus memberikan informasi tentang knowledge gap. Knowledge gap. Nah, knowledge gap yang baik itu harus didasarkan juga kutipan-kutipan atau referensi yang terkini. Itu yang kedua ya. Nah, yang terakhir, di dalam introduction, dia harus berisikan bukti-bukti pernyataan yang sifatnya, pertama, mendeskripsikan, yang kedua, kritis, dan transformatif. Bukti pertanyaan berikutnya adalah harus mempertanyakan tentang wujud atau implementasi secara deskriptif terhadap penelitian yang sudah ada. Kemudian, mempertanyakan latar belakang secara kritis. Yang terakhir adalah mempertanyakan pengaruhnya. Nah, tujuan dari 4 bukti-bukti pertanyaan ini akan mengkonstruksi argumen yang akan diuji di dalam artikel ilmiah. Atau kemudian kita sebut dengan hipotesis. Ketahui teman-teman ya. Introduction, jumlah kata di dalam introduction itu hanya 10% dari total isi artikel. Ya. Jadi latar belakang masalah plus literatur review itu jumlahnya tidak boleh lebih dari 10% dari keseluruhan artikel. Jadi kalau di dalam Scopus ada aturan 6.000 kata ya dalam satu artikel, maka introduction hanya boleh 600 kata saja. Jadi kita harus berpikir keras bagaimana memadatkan begitu banyak temuan, begitu banyak fakta, begitu banyak data di dalam satu konstruksi introduction yang padat. Di dalam introduction juga dipastikan bahwa temuan-temuan fakta literatur yang kita ambil tadi tidak lebih dari 10 tahun terakhir. Jadi kalau kita meneliti di tahun 2024, maksimum dari artikel ilmiah yang kita ambil sebagai data fakta gap knowledge itu hanya 2014. 2014 ke bawah itu sudah tidak bisa lagi. Oke, ini adalah introduction. Setelah introduction selesai, kita akan masuk ke Nah, di dalam introduction ini adalah bagian-bagian yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah fakta sosial. CCTES tadi ya, yang kita sudah bahas. Kontroversi. Yang keduanya adalah perubahan ya. Kemudian ada tren, dan kemudian ada E-nya adalah emergensi. CCTS itu merefleksikan apa yang krusial perlu dibahas di dalam artikel tersebut. Nah, ini ada hubungannya nanti di dalam isi artikel. Di mana isi artikel itu apakah pertanyaan krusial di dalam introduction itu sudah dijawab belum? Kemudian fakta literaturnya, apa yang sudah ditulis dan apa yang belum ditulis sebelumnya. Kemudian tulisan tujuan penulisan, ini nanti akan merefleksikan hasil. Di mana hasil tulisan itu sudah merefleksikan sejauh mana penulis menggapai hasil penelitian tersebut. Nah, yang keempat, argumen atau hipotesis ini akan menjadi diskusi, di mana analisisnya apakah argumen itu sudah terjawab atau teruji. Dari sekian alur ini, teman-teman harus paham bahwa menulis karya ilmiah itu harus dilewati dengan penelitian terlebih dahulu. Jadi tidak ada karya ilmiah yang tidak melalui penelitian terlebih dahulu. Kenapa begitu? Karena penelitian itu adalah pintu masuk dalam proses menulis artikel ilmiah. Karena temuan-temuan dari penelitian itulah yang akan dibahas di introduction ini. Oke, yang berikutnya adalah metode.
Di dalam metode ada setidaknya 5 tahapan yang perlu ada dan perlu dijelaskan di dalam metodologi penelitian. Yang pertama adalah objek materialnya. Objek material tadi sudah kita bahas ya, objek material itu adalah materi yang mau dikaji. Nah, di dalam penelitian kualitatif disebut dengan unit analisis yang mau dibahas. Objek material ini bisa berarti lokasi, kasus peristiwa, artefak, tokoh, kelompok, atau institusi tertentu. Yang kedua yang perlu dijelaskan adalah desain dari penelitiannya. Nah, desain penelitian hanya ada 3. Kuantitatif, kualitatif, atau mixed method. Mixed method di sini bisa kuanti-kuali atau kuali-kuanti. Kemudian yang ketiga adalah sumber informasi. Jadi, di dalam metodologi, teman-teman tuh harus menjelaskan siapa yang akan memberikan informasi. Nah, yang memberikan informasi inilah nanti akan kita deskripsikan sebagai populasi dari data. Siapa populasinya? Nah, ketika populasinya sudah ketemu, maka kita akan menentukan sampelnya kira-kira siapa saja. Nah, disinilah kita akan menentukan jumlah sampel minimal. Nah, yang keempat adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini sebenarnya berhubungan dengan bagaimana karakteristik dari sumber informasi tersebut. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data setidaknya ada 2 bagian penting. Probability sampling atau non-probability sampling. Ketika di sumber data tersebut tidak ada data kritis, atau tidak ada sumber informasi yang sifatnya kritis, maka yang kita pilih adalah non-probability sampling. Nah, pada saat non-probability sampling, maka kita bisa menggunakan dialog, GD, wawancara, dan sebagainya. Tetapi ketika dia probability sampling, maka kita perlu melakukan tindakan pengumpulan data tertentu yang lebih mengarah ke probability sampling. Yang terakhir, yang perlu dijelaskan di dalam metodologi adalah cara menganalisis data. Nah, cara menganalisis data ini berhubungan ya dengan memiliki kedalaman analisis terhadap data yang diperoleh sebelumnya. Jadi data yang diperoleh sebelumnya ini mau diapain ya? Mau dianalisis pakai apa? Deskriptif, interpretasi, semantik, analisis isi, atau apa? Nah, metodologi yang digunakan dalam analisis data inilah yang akan dijelaskan di metodologi. Jadi, jelas ya, di dalam metodologi, yang pertama dibahas adalah objek materialnya, yang kedua desain dari penelitiannya, yang ketiga siapa sumber informasinya, keempat bagaimana mengumpulkan datanya, terakhir bagaimana menganalisis data. Yang ketiga, kita masuk ke result atau hasil dari pengolahan data. Jadi, data-data yang diperoleh seperti kutipan wawancara, tabel, grafik, gambar, dan sebagainya, ini harus disampaikan dengan clear di bagian result. Kemudian ada restatement atau data yang dinyatakan ulang atau dinarasikan ulang. Yang terakhir ada deskripsi. Jadi di bagian result, kita hanya membahas data-data yang kita ambil tadi dan bagaimana analisisnya. Biasanya ini berisi yang pertama adalah ringkasan hasil analitis. Hasil analitis. Seperti contohnya ya, penelitian ini memperlihatkan bahwa bla 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 bla. Atau yang kedua, refleksi dan makna hasil penelitian. Seperti makna, penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya bla 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 dan bla bla bla. Sesuai dengan teori ini bla 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 dan sebagainya. Kemudian yang ketiga,
penjelasan tentang mengapa bisa sampai kita menemukan hasil penelitian seperti itu. Yang keempat, ini yang penting adalah novelty atau keterbaharuan apa yang kita dapat dari hasil pengolahan data ini. Yang terakhir, yang kelima adalah kira-kira rencana kita atau tindakan aksi apa yang perlu dirumuskan setelah mendapatkan hasil penelitian seperti ini. Yang terakhir adalah discussion atau diskusi. Discussion itu pada poinnya sebenarnya adalah pengujian terbukti atau tidaknya argumen atau pemberian logika atas hubungan data dengan pertanyaan masalah. Dan ini harus bersandar pada literatur. Ingat ya, harus bersandar pada literatur. Contohnya ini, model 1, model 2. Temuan penting 1, 2, 3, maka jawabannya adalah so apa yang harus dilakukan? Implikasinya apa? Kemudian why-nya apa? Sebab akibatnya seperti apa? Nah, keempat yang bisa dikatakan adalah ada refleksi, interpretasi, komparisi, atau aksi. Jadi, discussion ini bukan berarti kesimpulan saja. Tetapi lebih dari itu, kesimpulan itu harus dijelaskan secara logika. Nah, ini adalah pembeda antara skripsi dengan artikel ilmiah. Di dalam skripsi, bab terakhir ini atau chapter terakhir ini harus membahas masalah. Sedangkan di artikel ilmiah, bab diskusi ini atau chapter discussion ini lebih pengujian atau pemberian logika terhadap data yang dipublikasi. Kesimpulan itu harus berisikan temuan penelitian yang paling penting. Contohnya ya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bla 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 bla. Di kesimpulan tersebut, konsep atau metode yang digunakan tersebut mampu menjawab masalah. Konsep metode tersebut mampu menjelaskan dan sebagainya. Dan paling terakhir yang tidak penting adalah keterbatasan penelitian. Jadi kita di diskusi ini harus menjelaskan keterbatasan apa saja yang ada di dalam penelitian ini. Kemudian pemaparan bagaimana menulis karya ilmiah dengan pendekatan IMRAT. Jika ada yang dipertanyakan, dipersilahkan.